Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Good morning. How are you today? Oh, fine, great. So before we start our class today, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Sekarang waktunya pelajaran bahasa Inggris ya anak-anak. Untuk selanjutnya Ibu akan absen dulu. Asifa hadir, Aska hadir, Bella hadir, Bulan, Danu, Deni, Zakia mana? Sakit? Ada suratnya nggak? Dari kemarin sakitnya. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang ingat pertemuan terakhir kita membahas materi apa? Yang tahu akan Ibu beri nilai tambahan. Ya, Deni. Asking? No. Citra? Apa? Agreeing and disagreeing. Bagus. Jadi ada yang ingat gimana agreeing dan disagreeing itu? Nah, Deni, tahu nggak? Bagus. Jadi agreeing dan disagreeing itu adalah kalimat atau pernyataan yang digunakan untuk menyatakan setuju dan tidak setuju terhadap pendapat seseorang. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Silakan kalian buka LKS halaman 70. Di situ tertulis materi tentang asking dan telling time. Asking dan telling time. Jadi materi ini membahas tentang bagaimana seseorang menanyakan waktu, jam saat itu, atau memberitahu atau menceritakan waktu saat itu, jamnya ya. Jadi di sini Bu Guru sudah menyiapkan postcard berupa number. Kita akan latihan terlebih dahulu. Ada yang bisa menghitung angka 1 sampai 12 dengan bahasa Inggris? Baik, kita hitung bersama-sama ya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan terakhir 12. Jadi ini adalah urutan angka dalam bahasa Inggris. Kalian tahu kan dalam jam itu hanya menggunakan angka dari angka 1 sampai angka 12. Jadi di sini Ibu menyediakan hingga angka 12. Jadi Ibu akan mengetes siapa yang bisa bahasa Inggris angka nama-nama angka ya. Coba Deni, apa bahasa Inggrisnya angka 6? 6, bagus. Untuk siapa itu ya yang pojok? Aska. Untuk bahasa Inggrisnya angka 9. Bukan, itu 7. 9 itu pakai 9. Oke. Jadi kita ulangi ya bersama-sama bagaimana pengucapan angka dalam bahasa Inggris. 1, 2,
3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and the last one is 12. Bagus anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang cara membaca jam dan cara menanyakan waktu itu, waktu saat itu ya, jam berapa sih? Setelah kalian mempelajari angka-angka tadi, Ibu Guru akan memberitahu kalimat-kalimat apa sih yang digunakan dalam menanyakan waktu atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk memberitahu waktu saat itu. Yang pertama adalah asking time. Asking time. Yang kalimat pertama yaitu kalimat yang paling umum. What time is it? What time is it? Jam berapa sekarang? What time is it? Yang kedua ada Have you got? Have you got your time? Ini berarti artinya kamu udah tahu jam berapa sekarang? Kamu tahu nggak sih sekarang jam berapa? Itu ya. Yang selanjutnya ada Could you tell me the time? Could you tell me? Jadi could you tell me the time itu penggunaan kalimat di waktu formal situation, kayak kita bertanya ke lebih yang tua dari kita. Terus kalau enggak jabatannya lebih harus dihormati, itu kita pakai yang could you tell me the time. Atau yang terakhir, would you like to tell me the time? Would you like to tell me the time? Itu kayak kalau di bahasa Indonesia kan tuh lebih sopan banget, yang permisi, maukah Anda memberitahu jam berapa sekarang? Kayak gitu. Would you tell me the time? Dan yang selanjutnya ada telling the time. Telling the time ini yang digunakan untuk menyatakan waktu atau jam berapa saat itu ya. Kalimat yang pertama ada It is 5 to 10. It is 5 to 10. Ini jam 10 kurang 5. Jam 10 kurang 5. Untuk penggunaan 5 to, nanti Ibu Guru kasih tahu ya. Ini Ibu Guru sudah menyiapkan gambar untuk menjelaskan agar kalian lebih mudah memahaminya. Kita fokus yang ke asking dan telling dulu. Yang kedua ada It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Coba tirukan. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Yang dari asking sampai telling. Pertama, what time is it? What time is it? Yang kedua ada have you got the time? Have you got the time? Ketiga ada could you tell me the time? Could you tell me the time? Jangan kayak gini ya, ini tadi refleks. Would you like to tell me the time? Would you like to tell me the time? Yang telling the time. Pertama, it is 5 to 10. It is 5 to 10. Yang kedua ada, it is 9 o'clock.
It is 9 o'clock. Sudah jelas ya. Jadi kalimat-kalimat ini yang digunakan saat menanyakan waktu. Kalau yang untuk menyatakan waktu jam berapa saat itu, kalian wajib menggunakan it is jam berapa sekarang itu. Sekarang adalah jam, oke, it is bla 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 bla, jam berapa itu. Nah, selanjutnya kita ke gambar ini. Di sini tuh gambar apa coba? Jam, clock, a clock. Yang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penggunaan 5 to, o'clock, past, half past, quarter past gitu ya. Di sini sudah jelas panah-panahnya menurut angka yang ada di dalam jam. Jadi kita mulai dari angka 12 aja. 12. Biasanya kalau jam 10 tepat itu angka jarum panjangnya ada di angka 12. Jadi kalau tepat jarum panjangnya di angka 12, kita pakainya o'clock. It is 5 o'clock. It is 6 o'clock. Sekarang jam 6 tepat. Sekarang jam 5 tepat. Pukul 5 tepat. Kalian terserah dipakai jam atau pukul, tapi yang lebih sopan itu pukul. Walaupun di bahasa Inggris tetap it is 9 o'clock. Selanjutnya ada angka 1. Jadi kalau jarum panjangnya di angka 1, di angka 2, kayak gitu ya. Angka 1 berarti kita menggunakan 5 past. 5 past itu berarti lebih 5 menit. Lebih 5 menit. 5 past. Yang kedua ada di angka 2. 10 past. 10 past. Kalian tahu kan kalau jarum panjang di angka 2 berarti itu lebih 10. Terus ada quarter past. Kenapa sih disebut quarter past? Karena kita tahu sendiri itu bentuk jam adalah lingkaran. Jadi di sini angka 12, 3, dan 6, dan 9 itu sudah ke pembagian yang tepat. Sebuah lingkaran menjadi 4 bagian. Ya, jadi di angka 12, 3, 6, dan 9 itu ada nama-nama khususnya. Kayak tadi di angka 12 ada o'clock. Terus kalau di angka 3 itu kita gunakan kalimat kata quarter past, lebih seperempat. Sebenarnya bisa sih lebih 15 menit, tapi terlalu panjang, kita jadi bisa gunakan quarter past di angka 3. Terus di angka 4 ada 20 past. 20 past. Di angka 5 25 past. 25 past. Nah, ini di angka 6 ada nama khusus lagi, berarti kalau dilihat berarti ada setengah. Berarti namanya half past, lebih setengah jam. Lebih setengah jam. Kalau di angka 7 kita gunakan 25 to. 25 to. Sebenarnya hampir sama kayak yang di sebelah sini, cuma bedanya ini di lebih menggunakan kata past. Kalau di sini kurang menggunakan kata to. Jadi jam 12 kurang berapa? Kita gunakan it is 5 to 10. It is 5 to. It is 25 to. Jadi di sini kita gunakan 25 to. Karena setiap angka ini dari angka ke angka itu hitungannya 5 menit. Jadi dari 7 ke 8 itu ada 7 ke 12 itu ada 25 menit. Kalau gunakan 22. 22. Kalau di angka 9
6 itu kita pakai quarter. Quarter to. Quarter to. Kalau angka 10, 10 to. 10 to. Terus angka 11, 5 to. 5 to. Gitu ya. Kalian paham kan cara pembacaan dalam cara membaca jam analog? Ini penggunaan yang di analog ya. Ini namanya jam analog. Kalau yang cuma muncul angka misalnya 11.2 13 atau 15 saja. Ini jam digital. Penggunaannya itu kayak di handphone itu pakai jam digital. Untuk selanjutnya silakan kalian buka halaman 72. Di sana ada dialog pendek. Kalian bisa baca sesuai dengan tempat duduk aja ya. Kalian berpasang-pasangan dengan teman sebangku atau semeja itu. Kan isinya 2 anak. Kalian bisa berpasangan untuk membaca dialog di halaman 71 secara bergantian. Nanti yang ibu tunjuk kalian baca di depan ya, atau enggak di situ aja, tapi kalian bacakan untuk teman sekelas. Ibu guru kasih waktu 2 menit. Sudah ya, 2 menit. Ibu guru tunjuk. Untuk selanjutnya kalian bisa buka buku kalian di halaman 71 ya. Itu ada dialog pendek yang isinya kayak ini, menanyakan dan memberitahukan waktu pukul berapa. Coba itu yang cocok. Coba bacakan dialognya untuk teman-teman sebangkunya itu. Siapa namanya? Bulan sama Asyifa ya. Coba bacain dialognya yang keras, yang diam ya. Ya bagus. Jadi gitu ya caranya menanyakan dan memberitahukan jam berapa sih, itu kayak gitu kalimat-kalimatnya. Spidolnya begitu mana? Terus ada lagi kayak penggunaan AM, dan PM. Kalau AM itu digunakan dari jam 12:01 malam nyampe jam 12 siang, itu AM. Kalau PM itu jam 12 siang ke jam 12 malam, itu namanya PM. Jadi kalian bisa tambah keterangan waktunya. It is 5 to 10 AM pagi hari. AM, PM itu malam hari, sore hari. Sore malam itu pakai PM, pagi siang itu pakai AM. Coba sekarang ibu akan tes. Nih guru bawa jam analog. Ibu akan menunjukkan waktu, nanti suruh siapa ibu tunjuk untuk membaca jam berapa sih itu. Coba Nano, ini jam berapa? 10 quarter past. It is 10 quarter past. 10. It is quarter past 10. Ya, ini jam 10:15. Untuk selanjutnya namanya
namanya? Aska. Nih, jam berapa? Jam 10. It is 10. It is half past 10. Half past 10. Ini jam setengah 11 atau jam 10 lebih 30. Untuk selanjutnya, Citra. Ini jam berapa? Ini paling mudah. Ini kayak pelajaran anak SD deh. Lagu-lagunya anak SD. Jam berapa? It is 11 o'clock. Ini jam 11 tepat. Jam 11 tepat. Baik, itu untuk cara-cara membaca jam analog dan memberitahukan pukul berapa serta menanyakan pukul berapa saat itu. Ini ya kalimat-kalimat yang digunakan. Kalian bisa baca juga itu di halaman 70. Untuk contoh percakapannya ada di halaman 71. Untuk tugas, kalau tidak selesai sekarang bisa untuk menjadi PR kalian di rumah ya. Silakan berpasangan dua anak membuat dialog pendek atau singkat yang menceritakan yang berisi tentang asking dan telling time. Asking dan telling the time. Kayak tadi itu siapa, Bulan sama Asifa itu kayak gitu. Kalian membuat dialog yang berisi percakapan tentang asking dan telling time. Ibu beri waktu 5 menit, cukup nggak? Cukup ya, 5 menit ya. Silakan digunakan sebaik mungkin ya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan sekarang juga biar kalian lebih paham. Siapa yang masih bingung? Kamu masih bingung, Citra? Apanya yang bingung? Ini penggunaan ini. Itu di halaman, kayaknya halaman 70 berapa ya? Di halaman 75 itu ada gambarnya kok. Kalian bisa latihan pakai gambar itu. Itu sama persis sama yang ibu guru gambar. Oke? Paham? Baik. Udah selesai? Belum ya? Berarti kalau belum, itu buat PR, ibu guru nilai di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita simpulkan belajar asking dan telling time. Asking itu menanyakan, sedangkan telling itu memberitahukan waktu, pukul, jam berapa. Ada berapa kalimat yang digunakan? Untuk asking ada 4 kalimat. Sebenarnya kalimatnya bebas, tapi yang biasa digunakan ada 4 kalimat. Sedangkan untuk telling the time itu tergantung konteksnya. Yang ditanyakan jam berapa, berarti kita tinggal tanya sesuai ini berarti ya. Jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian paham atas apa yang ibu guru jelaskan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang descriptive text. Di halaman 80 itu ada descriptive text. Jadi untuk pelajaran hari ini dirasa cukup. Sebelum akhiri pelajaran hari ini, silakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sekian dari ibu guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ya. Maklum ibu guru juga manusia. Jadi see you tomorrow guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.